Assalamualaikum, selamat siang Bu Ade. Apa kabarnya nih hari ini nih? Waalaikumsalam Bu Tria, selamat siang juga. Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat-sehat aja. Alhamdulillah ya Bu Ade ya, kita dalam keadaan sehat semuanya. Oh ya nih Bu Ade nih, sesuai dengan janji kita nih kemarin, kan kita katanya kemarin mau berbincang-bincang ya Bu Ade ya. Ya sebentar sih, tapi dalam perbincangan ini Bu Ade nih mau bahas apa nih atau ada yang mau diungkapkan nih Bu Ade? Silakan Bu Ade. Iya Bu Tria, dalam pertemuan ini saya ingin sekali membahas tentang murid saya Bu Tria. Jadi begini, di kelas saya itu ada salah satu anak kalau setiap pagi ya Bu Tria, walaupun dia sudah kelas 6, itu kalau berangkat sekolah terus ditinggalkan oleh ibunya, dia selalu menangis terus. Nah, anak tersebut itu tidak mau tidak mau ditinggalkan, inginnya ditungguin sama ibunya. Nah, saya ingin anak itu kan kalau udah kelas 6 agak sedikit agak mandiri ya, udah mandiri lah gitu ya dibilangnya. Saya ingin anak tersebut mandiri dan tidak tergantung sama ibunya terus gitu. Sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap apa ya Bu, kalau menurut saya sudah pada tahap perkembangan yang mampu sudah mandiri gitu. Mandiri di sini artinya bersekolah itu dalam hal tidak ditunggu di sekolah, tidak didampingi lagi ke sekolah oleh orang tuanya. Jadi kalau misalnya setiap hari begitu, saya tuh kadang suka bingung, tidak leluasa gitu. Karena kayak ada batasan untuk mengajar di dalam kelasnya gitu Bu Tria. Oh gitu Bu Ade ya. Jadi masalahnya adalah ada anak yang memang dia tergantung sama ibunya kali ya Bu Ade ya. Jadi kalau ditinggal tuh dia nangis aja gitu ya. Kira-kira nih anak tersebut Iya, Bu Ade kan inginnya anak tersebut mandiri ya Bu Ade ya. Yang ketika iya tinggal Bu ibunya Tria, setelah itu betul. mereka itu tidak Iya, nangis kan ya. iya Bu Tria, betul. Inginnya Ya ada. saya anak tersebut itu kan karena udah kelas 6 ya, tadi saya udah bilang itu dia sudah mempunyai kemandirian sendiri gitu. Soalnya dia udah agak tahap remaja gitu ya. Jadi tidak tidak selalu diantar, inginnya tidak selalu ingin didampingi. Biarkanlah gitu. Orang tuanya kalau sudah mengantar ya sudah pulang, jangan suka nangis lagi gitu, Bu Tria maksudnya. Ya ya, Jadi di sini jadi ya. saya kebingungan gitu. Ya hari ini kita ya. Jadi kita hari ini berbincang singkat aja ya Bu Ade ya. Jadi apa sih yang sebenarnya ingin Bu Ade capai gitu? Pengennya Bu Ade itu seperti apa gitu ke anak ini tuh gitu? Apa yang ingin Bu Ade hasilkan Hmm, dari percakapan kita ini kali ini gitu? iya, Bu Tria, saya untuk diskusi kali ini saya ingin mendapatkan pemecahan masalah bagaimana bagaimana caranya masalah tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas itu agar dia bisa mandiri dan dia mau gitu ditinggalkan oleh orang tuanya atau ibunya seperti teman-teman yang lain lah gitu. Yang lain juga tidak ditungguin, tidak didampingi, selalu sudah diantar dia lalu pulang lagi orang tuanya. Jadi tidak selalu ditunggu gitu maksudnya Ibu Tria. Itu. Jadi Bu Ade mah pengennya anak tersebut tuh nggak nangis gitu ya kalau misalkan ditinggal sama orang tuanya ya. Pengen anak tersebut itu pengen mandiri gitu ya Bu Ade ya. Iya betul Bu Tria, betul. Kan tadi Bu Ade bilang anak itu, saya pengen anak itu mandiri, jadi sama kayak teman-teman yang lain. Nah, menurut Bu Ade nih ya, anak yang mandiri itu anak yang seperti apa sih Bu Ade? Anak yang mandiri ya Bu ya. Iya. Anak yang mandiri itu menurut saya Bu di usia yang sekarang sudah menginjak mau remaja ya Bu ya.
itu sudah Ya. tidak tergantung lagi kepada orang lain gitu, Bu. Jadi dia sudah mandiri, sudah bisa melakukan hal-hal apapun sendiri gitu, sekecil apapun itu dia bisa melakukan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain dan kepada orang tuanya, seperti itu, Ibu. Jadi baik-baik. Jadi menurut Bu Ade ya, anak yang mandiri itu adalah anak yang tidak tergantung sama orang lain ya, Bu Ade ya. Sudah bisa Iya, melakukan Bu. semuanya sendiri sekecil apapun itu. Begitu. Iya betul, Bu, seperti itu. Nah, menurut Bu Ade juga nih, menurut Bu Ade nih, indikator seorang anak dikatakan tadi ya mandiri, itu yang gimana sih Bu Ade? Supaya anak tersebut dikatakan ini tuh mandiri, itu tuh gimana Bu Ade? Indikator ya, Bu, ya? Ya. Indikator yang disebut indikator anak itu sudah mandiri Contoh kecil itu aja sih Bu Ade, misal indikatornya menurut Ade. iya, Bu, contohnya jadi, contoh kecilnya itu, anak itu berani, Bu, berani, masuk ke dalam kelasnya tanpa didampingi oleh orang tuanya gitu, Bu, tanpa diantar lagi oleh orang tuanya, ya minimal, minimal nih boleh diantar, cuman minimal kalau sudah ditinggalkan jangan menangis gitu, Bu, seperti itu. Jadi sayanya kebingungan kalau begitu. Saya juga kan baru yang ngajar di SD, jadi saya bingung gitu. Ini udah kelas Iya, jadi 6 tapi masih ada yang manja begini gitu. Seperti itu, Bu, kenapa sih gitu, itu, Bu. jadi nah, jadi indikator pertama itu anak dikatakan mandiri itu adalah dia misalkan tidak menangis ketika ditinggalkan orang tuanya gitu ya Bu ya. Nah kira-kira Iya, Ibu, nih betul. yang membuat anak tersebut nangis tuh kenapa sih Bu Ade? Kok anaknya bisa nangis gitu sedangkan anak-anak yang lain tidak? Kenapa dia nangis? Anak tersebut, Ibu, kalau misalnya anak tersebut bisa menangis itu kurang nyaman, Ibu, dalam lingkungan belajarnya. Terus dia juga tidak bisa bergaul dengan teman-temannya, dia juga tidak akrab, tidak bisa berbaur seperti itu. Mungkin dia juga takut kepada saya sebagai gurunya dengan melihat wajah saya, anak tersebut jadi gimana gitu, Bu. Begitu, Bu. Ya, baik. Berarti mungkin anak tersebut belum beradaptasi aja kali ya Bu ya dengan lingkungannya gitu ya. Belum berbaur dengan teman-temannya gitu ya Bu ya. Iya, Ibu. Betul Nah, sekali. mungkin tadi udah tahu ya alasannya karena anak itu belum bisa bergaul atau beradaptasi nih dengan teman-temannya atau berbaur dengan lingkungannya dan bisa dekat juga dengan Bu Ade juga ya. Nah, apa sih yang bisa Ibu lakukan supaya anak itu bisa berbaur, bisa dekat dengan lingkungannya dan yang paling penting bisa dekat dengan Bu Ade? Apa yang mau Ibu lakukan? Yang saya akan lakukan itu yang pertama saya melakukan pendekatan dulu kepada anak tersebut, Bu. Kenapa kamu kalau saya tanya dulu nih, Bu, kenapa kamu kalau ditinggalkan orang tuanya suka menangis gitu. Padahal kan di sini ada ibu sebagai pengganti orang tua kamu di sekolah. Padahal kan di sini juga banyak teman-teman kamu juga di sekolah yang mau menemani kamu, yang mau berteman dengan kamu gitu, Bu. Mungkin dia juga anak yang manja seperti itu, Bu. Nah, terus apalagi nih yang mau Bu Ade ciptakan nih sesuatu yang baru nih biar bikin dia nyaman dan biar bikin dia nggak manja gitu. Apa nih yang mau Bu Ade ciptakan? Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan juga menyenangkan untuk semua siswa yang ada di kelas. Seperti itu. Jadi untuk menarik perhatian si anak tersebut supaya tidak takut lagi dengan saya, tidak takut lagi dengan teman-temannya, bisa berbaur, bisa bergaul dengan teman-temannya, tidak nangis lagi ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, seperti itu, Ibu. Tadi kan Bu Ade bilang nih mau bikin lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan nih. Nah, contohnya nih Bu Ade mau menciptakan apa nih?
Nah, ini Bu, yang sangat menarik buat saya. Saya akan menyeting, saya akan mengatur nih kelas saya semenarik mungkin dengan hiasan-hiasan dihias lah Bu seperti itu ya, dengan hiasan, terus adanya permainan yang edukatif tapi yang beragam, tidak monoton Bu itu permainannya. Terus melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan kalau ada kreasi anak tuh Bu, nanti saya akan memajang hasil kreasi anak semua siswa ya Bu ya ini, supaya mereka itu bangga dan merasa memiliki kelas tersebut sehingga mereka itu betah di dalam kelas tersebut. Seperti itu Ibu. Seperti itu ya, supaya mereka betah ya. Sepertinya menarik sekali Iya, ya Bu ya, tadi yang saya Ibu jelaskan, misalkan tadi kan Ibu mau membuat suasana yang aman, nyaman, dan tenang itu dengan cara menghias kelas ya Ibu ya, supaya pembelajaran iya, itu kan menjadi menyenangkan ya. Kira-kira nih Bu, apa yang Ibu lakukan nih supaya anak tersebut tadi kan sudah menyenangkan nih, supaya dia itu akrab dengan temannya, dengan Ibu, dengan temannya, jadi dia nyaman di sekolah. Apa nih yang mau Ibu lakukan nih? Saya bilang saya itu akan saya melakukan pendekatan Bu dengan akan mengimplementasikan yang kemarin kita itu ya, mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional Bu di kelas saya Bu, dan dengan mengintegrasikan juga mengintegrasikan di dalam pembelajaran saya, maupun dengan saya juga akan menciptakan iklim yang positif dan budaya positif di sekolah Ibu, seperti itu. Nah, tadi nih Ibu Wade tadi kan bilang akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, terus akan menciptakan iklim positif dan juga budaya positif nih kan ya. Terus juga Bu Wade kan akan mengimplementasikan dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, kira-kira apa nih langkah-langkah Bu Wade nih untuk menciptakan untuk mengintegrasikan pembelajaran emosional, untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif, dan juga untuk mengimplementasikan tadi pembelajaran sosial emosional itu, apa yang mau Ibu Ade lakukan langkahnya? Untuk menciptakan iklim yang positif Bu dan budaya positif di sekolah, saya akan membuat roda emosi yang harus siswa itu setiap datang ke sekolah itu, siswa itu menempelkan nama dengan roda emosi yang sudah ada emotnya itu Bu. Lalu saya akan melakukan restitusi kepada anak tersebut kenapa mereka menempelkan di emot-emot yang kurang menyenangkan gitu Bu ya. Misalnya sedih, misalnya murung gitu. Saya akan melakukan restitusi kepada anak tersebut. Nah, saya juga akan mengintegrasikan Bu pembelajaran sosial emosional ya dalam pembelajaran saya nanti di kelas, dan saya akan mencoba juga melakukan penguatan kompetensi sosial emosional Bu yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti Bu di kelas, seperti itu. Ya, baik Ibu, saya kira rencana Ibu tadi itu sangat menyenangkan sekali ya Bu ya. Jadi saya rangkum ya Bu ya, Ibu akan membuat papan emosi, terus akan melakukan restitusi, dan akan melakukan tadi penguatan KSE dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran Bu ya. Contoh rangkuman yang tadi saya ambil dari pembicaraan kita adalah, pertama adalah Ibu akan menciptakan lingkungan belajar menyenangkan dengan cara menghias kelas, permainan yang edukatif yang beraneka ragam, dan melaksanakan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Tadi Ibu juga membahas akan mengimplementasikan PSE dengan membuat papan emosi, melakukan restitusi, mengimplementasikan PSE dengan penguatan dari tadi KSE. Nah, di antara hal tersebut Ibu nih, kira-kira ya Bu ya, mana yang akan dilakukan terlebih dahulu dan langsung diaplikasikan terlebih dahulu? Yang mana nih?
Saya akan menciptakan lingkungan belajar Ibu yang menyenangkan. Terus juga saya akan menghias kelas yang seperti tadi saya yang saya sudah bilang, akan menghias kelas, permainan yang edukatif, tidak monoton tetapi beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, terus juga ada hasil karya anak, semua anak akan saya pajang di papan kalau di tingkat SMP SMK itu mading ya Bu ya. Iya. Nah itu supaya mereka itu bangga dengan hasil karya mereka dan merasa memiliki kelas tersebut sehingga mereka itu ya betah gitu Bu di dalam kelas mereka itu gitu Bu. Ya. Jadi setuju sekali nih Bu Ade nih. Pertama kan tadi Bu Ade langkah pertama akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan ya Bu ya Ade ya. Dengan cara tadi menghias kelas, permainan edukatif, beraneka ragam permainan edukatif, memajang hasil karya siswa di papan pajangan nih. Begitu ya yang mau Bu Ade lakukan ya? Pertama kalinya ya? Iya Ibu. Begitu. Nah, tadi kan Bu Ade bilang akan menghias kelas nih. Menghias kelasnya itu seperti apa sih Bu Ade? Saya akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Misalnya dengan adanya kalau di SD mah suka ada apa sih? Kalau itu mah tata surya seperti itu ya Bu ya, Bu. Dan juga meliputi minat dan profil belajar di setiap siswa seperti itu Bu. Oke. Nah, tadi kan Ibu mau menghias kelas nih. Nah, kira-kira nih, Ibu akan melakukan itu sendiri, menghias kelasnya, atau Ibu minta bantuan yang lain? Atau Ibu lakukan sendiri aja lah? Nah, atau gimana Ibu? Sudah selesaikah Bu Ade? Nah, sedikit lagi. Sebenarnya saya Pak dibahas di ini dulu aja. Ibu akan melakukan menghias kelasnya itu seperti apa Ibu? Habis ini Sepertinya saya akan berkolaborasi Bu dengan teman sejawat saya dan mengajak semua anak supaya anak-anak di kelas itu terlibat semua dalam menghias kelas sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa memiliki kelas tersebut Ibu. Oh ya, yaudah ya Bu Ade ya. Luar biasa sekali Bu Ade untuk diskusi kali ini ya. Saya dapat beberapa wawasan mengenai bagaimana cara anak supaya tidak menangis ketika ditinggalkan oleh orang tuanya Bu Ade ya. Jadi nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Bu Ade ya. Mungkin satu minggu ke depan saya pengen tahu bagaimana nih reaksinya apa yang sudah Bu Ade lakukan ya Bu Ade ya. Iya Bu ya. Jadi terima kasih Bu Ade untuk waktunya, terima kasih sudah mau berbagi praktik baiknya dengan saya, jadi menambah wawasan saya. Saya maaf nih Bu Ade, saya ada izin kegiatan Bu Ade, jadi kita sudahi aja ya diskusi kali ini ya Bu Ade. Iya siap Ibu, terima kasih Bu sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.